Oke, teman-teman. Di sini udah ada Miss Andin ya yang mau menyampaikan materi kita malam ini dan suara kecil jadi tidak bisa perkenalan. Oke, baik, tidak apa-apa, Kak Andrianto. Nah, teman-teman nih ya, kita udah mulai jam setengah 8 malam di Indonesia ya. Kita boleh banget em, buat mulai kelasnya perkenalan dulu atau yang lain nih. Teman-teman ada yang mau perkenalan nggak? Kalau nggak ada, kita bisa mulai ya. Oke, good evening everyone. Hello, welcome to the English trial class with Light Universe. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung di kelas malam ini. Perkenalkan, nama aku Mega Vindela dan malam ini aku akan menemani teman-teman semuanya selama sesi trial class berlangsung. Nah, sebelum kita mulai trial kelasnya, kita juga ada beberapa himbauan untuk kelas malam ini ya teman-teman ya. Teman-teman, yang pertama boleh menyalakan kameranya biar sesinya lebih interaktif. Dan dihimbau juga untuk teman-teman mematikan mikrofonnya terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya kelas malam ini. Dan nanti saat sesi diskusi atau tanya jawab, teman-teman bisa menyalakan mic atau bisa juga bertanya melalui kolom chat. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Udah cukup jelas ya? Nah, kalau udah cukup jelas, kita bisa tanya-tanya nih sama Miss Andin. Kira-kira malam ini tuh gimana Miss? Ininya materinya kita mau bahas seputar apa aja nih? Cuplikannya dulu deh, gitu. Oke, thank you, Miss Mega. Eh, Mungkin ada teman-teman yang baru gabung, mungkin saya bisa perkenalan lagi ya. Good evening, everyone. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andina Ciptawardeni. You can call me Miss Andin. And today we're gonna discuss some material that close with us. Jadi kalau saya lihat ini teman-teman kan kita belum kenalan ya, jadi saya belum bisa lihat nih teman-teman backgroundnya seperti apa atau kesehariannya seperti apa. Jadi boleh on cam untuk teman-teman, jadi biar kita bisa kenalan dulu, biar kita bisa lebih deket ya. Terus selanjutnya, karena mungkin nih teman-teman ada kan bervariasi ya dari usianya, dari background pekerjaannya. Nah, kita akan mencari materi yang bisa dekat dengan kita, yaitu salah satunya mungkin daily routines, kegiatan kita sehari-hari, juga perkenalan. Perkenalan kan nggak cuman hello, my name is, how are you, I'm fine, thank you. Itu kan basic banget ya buat kita ya. Tapi mungkin kita bisa mempelajari lebih dalam selain how are you, I'm fine, thank you. Kita bisa nggak cuman itu aja gitu. Nanti ada banyak-banyak some discussion, kita akan berlatih speaking juga. Ini kan buat teman-teman ya kelasnya ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa lebih interaktif untuk bertanya nanti, untuk kita bisa mengadakan kelas yang interaktif dua arah. Jadi nggak cuma saya aja nih nanti yang talking gitu. Jadi kita bisa apa ya, mengobrol, discussion, dan juga praktis speaking. Jadi diharapkan teman-teman untuk lebih aktif ya, untuk lebih interaktif nanti. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih banyak Miss Andin. Nah, tadi tuh udah ada cuplikan-cuplikan materi apa aja nih nanti yang bakalan disampaikan gitu ya. Teman-teman udah pada siap belum nih buat memulai kelasnya? Yuk, boleh ya ramaikan kolom chatnya. Teman-teman boleh jawab mulai di kolom chatnya gitu. Udah siap atau belum? Ya, Oke, Kak. siap. Nah, Mana nih ready. suaranya? Siap. Nah, ready. Wah, ternyata banyak juga yang sudah menanti kelas malam ini ya, Miss ya. Mungkin
Untuk sesi selanjutnya akan dipandu sama Miss Andin. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan simak materinya, ambil camilannya, makanannya, minumannya, atau jangan lupa juga bukunya. Dan dicatat ya teman-teman ya, jadi teman-teman jangan cuma, oh, jadi materinya ini ya, tapi kalau bisa dicatat tuh. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan ke Miss Andin. Oke, silahkan Miss Andin. Oke, thank you Miss Mega. Untuk sebelumnya boleh tanya dulu Miss, aku punya waktu berapa menit ya? Biar nanti nggak itu nggak overtime. Untuk waktunya nanti sampai jam 1 jam ke depan ya Miss ya. Jadi nanti masih ada sesi tanya jawabnya gitu. Oke, berarti untuk sesi tanya jawab kita di belakang ya. Iya Tapi betul. mungkin nanti waktu penyampaian boleh saya untuk apa tetap sesi tanya jawab singkat gitu gak apa-apa sama teman-teman? Boleh. Boleh banget. Oke, mantap Miss. Oke, thank you so much. Oke, si ini teman-teman udah pada ready ya. Oke, kalau gitu saya izin untuk share screen. Sebentar, saya izin share screen untuk materi kita hari ini. Oke, teman-teman boleh disiapkan dulu perbekalannya ya, air minum boleh, cemilannya boleh, dan juga tentunya alat tulis atau device-nya untuk mencatat materi kita pada malam hari ini. Oke, Oke. I will start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good evening, everyone. It's nice Oh, to meet you today in our trial class. As I see ada beberapa teman-teman yang baru gabung juga. Perkenalkan, my name is Andina Ciptawardeni. You can call me Miss Andin. I'm from Jepara. Do you know where is Jepara? Kota kecil di Jawa Tengah. Mungkin some of you already know, tapi juga some of you, ih di mana sih kotanya kecil banget gitu ya. But that's okay. Hari ini untuk menemani teman-teman belajar bahasa Inggris, karena katanya tak kenal maka kita kenalan dulu. Tadi saya sudah kenalan, my name is Andin. Nah, untuk selanjutnya, sambil saya menyampaikan beberapa materi, nanti kita juga sambil kenalan ya. Jadi dimohon teman-teman untuk lebih interaktif. Mungkin kalau yang bisa on cam, dimohon untuk on cam. Untuk yang belum bisa, boleh disampaikan di chat. Maaf Miss, saya lagi di jalan. Atau maaf Miss, kameranya rusak, jadi belum bisa on cam gitu ya. Tapi nanti diharapkan teman-teman juga aktif untuk menyalakan mikrofonnya atau di chat ya. Oke. Nah, karena ini dari beberapa background teman-teman, jadi kita akan mengambil materi yang dekat dengan kita. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mempunyai basic bahasa Inggris nih, ada juga yang belum gitu kan. Nah, kita akan memulai dari vocabulary atau kosakata yang dekat dengan kita about our daily routines. Daily routines itu apa sih? Yaitu keseharian kita. Nah, dalam keseharian kita, I'm sorry ini sudah share screen ya? Screen-nya sudah muncul materinya Or Miss. ya Miss. So, ya? already share screen, but it's so small, I think. Okay, all right. I'm sorry, Okay. I forgot to check that. Is that already seen enough? Yep, already. Oke. Oke, greetings, yaitu salam. Nah, ini sangat dekat sekali sama kita, teman-teman. Kita pasti, ini udah pasti tahu lah ya. Good morning, selamat pagi. Itu kita mengucapkan good morning. Kita mulai dari jam 6 pagi, 6 a.m. sampai jam 12 siang atau 12 p.m. Kemudian setelah pagi kita akan beralih ke siang. Selamat siang, good afternoon. Itu dimulai dari 12 siang, 12 p.m. sampai jam
6 sore atau 6 p.m. Nah, di sini ada setelah itu kita mengucapkan good evening. Good evening itu juga bisa selamat malam atau selamat sore. Jadi selamat malam itu nggak cuma good night ya. Bedanya adalah kalau good evening kita gunakan saat bertemu. Mau itu jam 9 malam kita tetap gunakan good evening. Atau jam 7 malam kita gunakan good evening. Bedanya kalau good night kita gunakan untuk mengucapkan selamat malam ketika mungkin mau tidur atau misal kita sudah ketemu nih ngobrol terus kita mau berpisah kita gunakan selamat malam good night gitu jadi bedanya good evening itu kita gunakan selamat malam tapi saat kita bertemu tapi kalau good night kita gunakan selamat malam saat kita mau tidur atau kita berpisah gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk berkenalan ya teman-teman, introducing yourself. Ada yang mau latihan speaking sama saya nggak di sini? Ini kan pertanyaan jawab ya. Ada yang mau bantuin saya? Me, myself. Yes. Oh, Oke, yes. good. Salsabila. Nanti kita praktis ya. Saya akan bertanya, Salsabila yang menjawab. Oke, Okay. good. Oke, what is your name? My name is Salsabila Fidayanti. Oke. Um, where do you live? I live in Bandung. Okay. Oh, I forgot to ask you. How can I call you? You can call me Salsa. Okay, good, Salsa. Where, what do you do? What do you do itu kamu apa yang kamu lakukan? Kamu Uh, bekerja atau sekolah? Actually, I'm an undergraduate student in Okay. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, you're a college student. Yes, college students. Good. Oke. Ini ada pertanyaan yang sangat sensitif nih teman-teman. Pertanyaannya adalah how old are you? Ini Uh, we not supposed to ask this untuk orang yang pertama kita ketemu ya. Tapi kalau di budaya Indonesia kita sudah umum untuk menanyakan hal ini. Tapi kalau kita mau bertemu dengan orang dari luar negeri, this information itu sangat sensitif. Jadi mungkin kita harus ngobrol dulu 5 sampai 10 menit sampai kita bisa lumayan dekat, baru kita bisa menanyakan how old are you gitu. Bahkan orang Indonesia juga kadang sensitif ya kalau ditanyain soal umur ya. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang bisa saya tanyakan sama Salsabila tadi kuliahnya di UPI ya? yeah. Oke. What year? Tahun keberapa? S- Sekarang tuh right berapa sih? Oke, six semester. Six semester. Oke, good. Thank you, Salsa. Yeah. Ada teman yang lain selain Salsa yang bisa introduce yourself? Only Salsa? Anyone? I give you the opportunity. Kalau enggak, mungkin saya boleh tunjuk seseorang. Ada nih, Oke, ada ya. nih Miss dari Kak Dania nih dan Kak Elra ya. Mungkin Oh, kita ada coba di dari mana Kak di mana? Dania dulu. Oke, silahkan Kak Dania. Saya ngelihat chatnya nih. Oke, ada Kak Dania, silahkan. Halo, Kak, maaf tidak bisa on cam dulu. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Oke, boleh langsung perkenalan ya. My name is, I live Oke, at, atau I live in gitu ya. oke. Sesuai dengan yang kita pelajari di sini. My name is Dania Nisrina. You can call me Dania. I live in Depok. I am 19 years old and I am a college student as well. Okay, you're a college student. Where do you study? In UHAMKA.
Ruhamuka. May I know where is that? Di ini Pasar Rebo Jakarta Timur. Okay, Jakarta Timur. Good. Thank you, Dania. Thank Salam kenal you. ya. Nice to meet you. Nice to meet Kemudian you tadi too. ada yang raise their hand. Siapa lagi? Kak Elsa, tadi mana ya Kak Elsa ya? Mungkin boleh Iya. tunjukkan pesonamu nih Kak, ayo. I'm here, Miss. Oh Oke, Elra, oh iya sorry Kak silakan. Elra. Boleh banget buat No problem, Miss. M-nya ya Kak ya. Okay. Um, Hello, Miss. My name is Elra Azmi Maspufa. You can call me Elra or Rara. Oke, hai Rara. Hi, Where are you Miss. from, Rara? I'm from in Medan. Oh, you from Medan. Yep. Okay, what do you do? What do I work at school. Oh, you work at school as a teacher? Yes, I'm a teacher. Oh, what subject? Materi. Mata pelajaran apa? Indonesian language. Oh, that's so good. Indonesian language. Yep. Okay. May I know your motivation to join this class? Karena ini kan dua bahasa ya kita ya, bahasa Indonesia sama bahasa Yep. Inggris nih. What is your Uh, motivation? cause I like language, so I'm study and learning every every language like Okay. English, Mandarin, Korean. Wow, that's good. Appreciate But for that. thank you, Miss. Okay, thank you, Kak Rara. Oke, untuk yang lain mungkin kita bisa lanjut nanti lagi ya. Kita go on to our material. Untuk yang lain, untuk perkenalannya atau untuk praktisnya kita lanjutkan nanti. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi. Nah, kita akan masuk ke daily routine. Jadi kegiatan kita sehari-hari tidak cuman bangun, makan, tidur, tapi ada beberapa aktivitas. Ini biasanya aktivitas for workers atau seorang dewasa ya. Kita biasanya do the laundry, mencuci pakaian. Oke, teman-teman silahkan ambil alat tulisnya to take notes. Yes, I do it. Oke, who is that? Good. And then setelah kita cuci, we hang the clothes. Kita jemur pakaian. Kalau sudah kering, we iron the clothes. Ya, iron the clothes itu menyetrika pakaian. And then vacuum the floor, make my bed, merapikan tempat tidur, go out with a friend, take pictures, play the guitar, kemudian water the plant, go for a walk, go to bed. Jadi pergi tidur tidak cuman go to sleep ya atau sleeping, tapi kita juga bisa memakai go to bed. Kemudian bangun, wake up, brush your teeth, menyikat gigi, drive to work, dan get home itu pulang. Ini aktivitas-aktivitas harian yang biasanya kita lakukan. Mungkin I need someone untuk praktis membaca vocabulary kita. Ada yang bersedia? Anyone can help me? Oke, Elra. Yes, Ini Kak yes, Rara tadi ya? yes. Oke. Oke, silahkan. Oke, I am Miss. silahkan dibaca. Yes? Saya yang baca, Miss. Ya, silakan Oh, dibaca. Do the laundry. Mencuci pakaian. Hang the clothes. Menjemur pakaian. Iron the clothes. Menyetrika pakaian. Vacuum the floor. Bahasa Inggrisnya aja Menyapu. nggak apa-apa. Oh, Only okay, thank you. English, Sorry, okay. Miss. Okay. Vacuum the floor. Make my bed. Go out with a friend. Take picture. Play the guitar. Pictures. Water the plant. Go for a walk.
go to bed, wake up, brush your teeth, drive to work, get home. Oke, thank you. Thank Tadi you, yang Miss. yes siapa Yes, ya? you do it. May I know your name? Yang tadi yes suaranya laki-laki. What happening? Rahman, Miss. Oke, silahkan Kak Ahmad ya. Rahman, Oh, Miss. Kak Rahman. Oke, silahkan you can read the vocabulary in this slide. Boleh dibaca vocabulary-nya. Oh, yes, yes. Daily routine, do the laundry and the clothes, iron the clothes, vacuum the floor, make me my bed, go out with a friend, take picture, play the quitter, water the plant, go for a walk, go to bed, wake up, brush your teeth, drive to work, get home. Oke, thank you. Understanding? Ya, ada sedikit koreksi ya. Tadi play the guitar, gitar biasa biasa gitu nyanyi play the guitar and take pictures. Jangan lupa baca S-nya ya. Karena walaupun cuma S di sini nanti maknanya jadi berbeda. Oke, take pictures. Oke, tapi thank you buat Elra, Yes, mom. Yes, Kak yes, Elra mom. dan juga Kak Rahman. Oke, next. Oke, next kita ada daily routine lagi. Ini biasanya untuk students. Take a bath, brush your hair itu menyikat rambut, I'm sorry, menyisir rambut ya. Brush your hair, menyisir rambut. Surf the net. Surf the net itu kita biasanya internetan gitu ya. Play with friends. Play with friends. Go to school. Have dinner. Make dinner. Make dinner itu bisa memasak makan malam atau menyiapkan makan malam. Work, have breakfast, have lunch. Breakfast itu sarapan. Kita biasanya sarapan pagi hari ya. Have lunch, makan siang. Go shopping, belanja. Exercise, olahraga. Put on makeup, ini untuk perempuan ya, memakai riasan, bermake up. Wash the car, mencuci mobil. Dan get dressed. Oke, ini berpakaian, get dressed. Next. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi grammar, ada yang merasa, ih Miss kok grammar ini kayaknya berat deh, enggak ya? Sebelum kita masuk ke sini, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kak, izin tanya. Untuk Oke, pembelajaran bahasa Mandarinnya kapan ini? Kalau Mandarin nanti bisa ditanyakan ke admin atau Kak moderator ya. Ini kita belajar bahasa Inggris dulu. Oke, Kak Rohman Oh, silakan bertanya yang tentang bahasa Inggris dulu, tentang daily routine yang kita bahas tadi. Oke, kalau nggak ada, kalau semuanya sudah take note, sudah memahami greetings, salam, kemudian apa tadi ya, introduction, self introduction, sama daily routines, kita akan lanjut ke grammar atau tata bahasanya. Nah, kita akan melihat ke simple present tense. Miss, ngapain sih kita harus belajar simple present tense atau tenses itu buat apa sih? Jadi, untuk membuat kalimat, gampangnya gitu ya teman-teman. Karena tadi kan kita sudah punya vocabulary-nya. Vocabulary itu kan hanya kosakata, seperti mencuci pakaian, seperti menjemur pakaian. Itu kan ibaratnya kalimatnya nggak lengkap, nggak ada subjeknya, kemudian hanya sepenggal saja, gitu kan. Jadi, kenapa kita butuh tenses? Agar kita bisa membuat satu kalimat utuh. Contohnya, saya mencuci pakaian, saya menyiapkan makanan. Nah, itu kan satu kalimat utuh. Nah, itu kita butuh tenses. Makanya kita perlu belajar di sini kita yang paling mudah adalah simple present tense. Nah, fungsinya simple present tense itu adalah untuk menyatakan kebiasaan.
atau seperti daily routine tadi. Nah, itu kita gunakan simple present tense. Kebiasaan, kegiatan yang berulang-ulang. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Kemudian, I play tennis every Sunday. Nah, saya bermain tenis setiap Sunday apa ya? Setiap minggu, hari Minggu ya. Kemudian setelah kebiasaan kita juga menggunakan simple present tense untuk menyatakan kebenaran umum. Contohnya, the sky is blue, the apple is red. Itu adalah kenyataan umum yang kita semua sudah ketahui bahwa the sky is blue, bahwa apel adalah merah, warnanya merah, seperti itu. Kemudian untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadwal. Misalnya, the school starts at 8 in the morning. Jadi sudah terjadwal ya, kelasnya, sekolahnya dimulai jam 8 pagi. Dinner always ready at 8. Makan malam selalu siap pada jam 8. Kemudian untuk express feeling, mendeskripsikan perasaan. Contohnya, I'm happy, I'm so sad, I'm so excited. Gitu. Perasaan kita apa? Happy, sad, atau I excited? love you so much. Oh, oke. Selanjutnya untuk instruction. Instruction itu adalah kalimat instruksi, perintah, atau juga ajakan juga bisa. Contohnya, don't close the door. Jangan tutup pintunya. Nah, itu kan perintah. Kita bisa menggunakan simple present tense. Kemudian, stop smoking. Berhenti merokok. Itu kita gunakan simple present tense. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ya, kita membutuhkan tenses itu untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, tipe kalimat ini ada dua, teman-teman. Verbal sentence sama non-verbal sentence. Verbal sentence itu adalah kalimat yang membutuhkan verbal atau verb. Verb itu apa? Verb adalah kata kerja. Contoh kata kerja, eat, makan, kemudian berjalan, kemudian belanja. Jadi semua itu adalah kata kerja atau aktivitas. Sesuatu yang membutuhkan aktivitas. Kalau sleep itu kata kerja enggak? Sleep kan tidur, tidak melakukan aktivitas. Ayo, ada yang tahu? Kalau sleep itu kata kerja atau bukan? Termasuk kata kerja, Miss. Oke, good. Sleep juga termasuk kata kerja karena walaupun kelihatannya kan cuma tidur tidak melakukan aktivitas, tapi dia termasuk sebuah kegiatan yang dimana tubuh kita melakukan tidur atau istirahat gitu ya. Terus kalau think berpikir aktivitas atau bukan? Termasuk, Miss, termasuk aktivitas. Ya, good. Think juga termasuk aktivitas karena yang beraktivitas adalah otak kita melakukan kegiatan berpikir gitu ya. Think. Good. Nah, ini susunannya saya tidak bilang pattern ya, tidak bilang rumus, tapi susunannya kalau kita mau membuat sebuah kalimat verbal atau verbal sentence, kita membutuhkan subjek. Pertama subjek. Subjek itu adalah person atau orangnya atau pelaku atau seseorang atau benda yang melakukan aktivitas tersebut. Subjeknya bisa berupa I, saya, you, itu kamu, we, kita, they, mereka. Nah, kemudian subjek ini ada dua, teman-teman, subjek plural dan juga subjek singular. Singular itu tunggal, di mana subjeknya itu berupa satu orang atau satu benda. Kalau kita untuk menyebut dia laki-laki, kita gunakan he, kan dia satu orang ya. He, kalau perempuan she. Nah, untuk benda atau sesuatu benda, hewan yang tunggal, kita bisa gunakan kata ganti it, seperti itu. Nah, misal, ini kan kita sudah mengetahui ya, subjeknya ada plural, ada singular. Terus kalau misal subjeknya itu nama orang gimana? Misal namanya salsa, itu pakai, dia termasuk subjek plural atau subjek singular? Singular, karena cuma satu Singular. orang, Miss. Iya, benar. Subjeknya singular ya. Nah, setelah
setelah kita memahami subjeknya, kita akan mengetahui verbnya. Nah, setelah kita subjek, kita butuh verb, yaitu kata kerjanya tadi. Kalau subjeknya plural, orangnya banyak, verbanya verbanya biasa. Pakai eat, walk, kemudian call, shop, gitu ya. Tapi kalau subjeknya tunggal tadi, misal ada she, he, it, atau nama orang, contohnya Salsa, mungkin Andin, gitu kita kasih S setelah verbanya. Nah ini teman-teman bisa take notes di sini ya. Kita kasih huruf S, tambahkan S pada kata kerja jika subjeknya tunggal. Jadi, she eats lunch at 1 p.m. Atau mungkin Salsa eats lunch at 1 p.m. Tapi kalau subjeknya berubah jadi Salsa dan Andin, gimana kalau ada dua orang? Pakai S nggak? it. Enggak, Iya, pakai it aja kan, Miss? iya pakai Pakai it Kan ada aja. dua orang. Pakai it Ya, aja, nggak pakai S. iya benar, good. Nah, oke. Ini easy ya buat teman-teman ya, lumayan easy ya. Oke. Ini yang kita pelajari kali ini kan kalimatnya positif ya. Kalimat positif tidak ada bentuk negatif. Nah, sekarang kita lihat bentuk negatifnya. Bentuk negatif kita tambahkan do not atau does not setelah subjek tapi sebelum verbnya. Jadi kalau subjeknya tadi plural, orangnya banyak, kita cukup tambahin do not aja. I do not eat lunch at 1 p.m. Tapi kalau tadi yang subjeknya singular, subjeknya tunggal, kita tambahkan does, tapi S-nya dihilangin. Nah, kalau yang pertama tadi, kan she eats lunch at 1 p.m. Nah, S-nya yang di eats itu kita hilangkan, kemudian kita ganti does not. She does not eat lunch at 1 p.m. Gitu ya. Jadi simpelnya adalah S-nya sudah masuk di do-nya. Jadi does gitu. Jadi S-nya yang di verb kita hilangkan. Nah, Miss gimana kalau jadi kalimat tanya Miss, apakah kamu sudah makan? Nah, kalau kalimat tanya do atau does-nya kita taruh di depan, paling depan. Misalnya, do I eat lunch at 1 p.m.? Apakah saya makan siang jam 1? Tapi kalau subjeknya singular, does he eat lunch at 1 p.m.? Gitu. Jadi cukup tambahkan do atau does di depan, paling depan sendiri. Oke. Jadi penambahan S itu hanya pada kalimat positif yang subjeknya singular. Oke. Sampai sini teman-teman, any question about verbal sentence? Miss, aku boleh tanya tidak? Oke, boleh, silahkan. Kan kalau misalnya singular kan tadi itu kan pakai S ya. Kalau kan berarti kalau misalnya shoes satu sepatu. Tapi kalau misalnya a pair of shoes kayak sepasang sepatu itu jadinya singular atau plural? Miss, terima kasih. Oke. A pair of shoes itu, coba kita cek ya. A pair of shoes itu subjeknya singular atau plural ya. Coba mungkin yang lain ada yang tahu kalau a pair of shoes itu subjeknya singular atau plural? Single. Single? Oke. A pair of shoes sama seperti scissor, gunting. Ya, gunting itu kan ada dua dua itu ya kayak apa? Dua mulutnya gitu ya. Nah, kita nggak bisa bilang scissor, tapi dia bentuknya scissors. Nah, itu kan termasuk satu benda tuh, iya kan? Gunting, tapi kita pakainya scissors. Nah, itu juga
nanti misal verbnya juga masuknya singular. Oke. Oke. Jadi kalau menurut saya, menurut saya, kalau a pair of shoes itu dia masuknya ke singular karena dia sudah satu pasang seperti itu. Oke, tapi nanti kita akan cek lagi ya. Untuk di akhir nanti kita akan cek lagi si sesi tanya jawab bareng kakak moderator. Oke, kita lanjut ke setelah verbal sentence kita punya non-verbal sentence. Itu adalah kalimat yang tidak menggunakan verb. Kok bisa kalimat nggak pakai verb? Iya, misalnya untuk menyatakan sebuah sifat. Contohnya, I am beautiful, saya cantik. You are beautiful, kamu cantik. Atau mungkin I am happy, saya bahagia. Nah, itu kan kata-kata sifat, emosi, atau kata benda, itu nggak pakai verb. Nah, jadi kita meminjam, ibaratnya itu meminjam verb, namanya itu to be. Nah, to be di sini ada tiga, ada am, are, is. Kalau am itu khusus untuk subjeknya I am beautiful, I am a teacher. Kemudian untuk subjeknya we, they, you atau yang subjeknya plural, kita gunakan to be-nya are. You are beautiful. They are beautiful. They are students. Seperti itu. Nah, kalau subjeknya tunggal atau singular, to be-nya is. She is beautiful. He is handsome. He is so cute. Tuh. Oke, ini mudah ya untuk kalimat non-verbal ya. Atau ada pertanyaan untuk kalimat non-verbalnya? Don't question. Oke, no question. Good. Oke. Nah, kalau kalimat non-verbal bentuk negatifnya itu not-nya setelah to be. Kalau tadi yang kalimat verbal bentuk negatifnya ada do not-nya, itu kan setelah subjek ya, setelah subjek sebelum verb. Tapi berbeda untuk kalimat non-verbal, itu kita cukup tambahkan not saja setelah to be-nya. I am not beautiful. I am not a student. Contohnya seperti itu. Atau we are not beautiful. We are not a student. She is not beautiful. It is not cute. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita tinggal tambahkan not setelah to be. Nah, kalau kalimat tanya gimana? Kalimat tanya kita taruh question-nya di depan. To be-nya kita taruh di depan. Ini kok di belakang ya? Oke, harusnya kita taruh to be-nya di depan. Am I beautiful? Apakah saya cantik? Are you beautiful? Apakah kamu cantik? Is she beautiful? Apakah dia cantik? Seperti itu. Jadi, untuk kalimat tanya, question atau interrogatif, kita taruh question-nya, kita taruh to be-nya ini di paling depan, sebelum subject. Oke. Any question? Gak ada? No. No, okay. We go on. Kita lanjut ke adverb of time. Adverb of time itu kata keterangan waktu yang biasanya kita gunakan untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari. Ada always, selalu. I always come to school by car. Usually, biasanya. He I usually always. breakfast at 7 a.m. Sometimes, kadang-kadang atau terkadang. Sometimes I go to the party. Kemudian rarely, rarely itu, ini ketutupan ya. Rarely itu jarang. Rarely, she rarely cooks, dia jarang memasak. Never, itu tidak pernah. He is never late for class. Every day,
setiap hari. Jadi kita biasanya menggunakan adverb of time ini, kata-kata keterangan waktu ini untuk sebagai penjelas atau tambahan ketika kita mengatakan daily routine, setiap hari, selalu, biasanya, kadang-kadang, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba praktis. Kita latihan ya. Teman-teman bisa lihat gambar-gambarnya, pictures. You can take a look at the pictures. Ada 8 pictures, 8 gambar. Dan coba teman-teman lengkapi kalimat di sebelahnya. Misal contohnya A, get up. Get up itu bangun tidur. Oke. Kemudian teman-teman taruh huruf A itu di gambar yang mana ya? Yang paling belakang nih ya, nomor 8 ya. Terakhir. Ya, benar, terakhir. Kemudian yang B, B ini bla 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 my face. Apa nih yang my face? My Wash my face? face. Ya, wash my face. I wash my face every day. Saya mencuci muka setiap hari, contohnya gitu ya. Kemudian C, dressed. Dressed. Wearing dress. Oke, bisa. Tapi yang lebih tepat, get dressed. Okay. Berpakaian. Get dressed. Oke, boleh ditulis teman-teman, berpakaian, get dressed. Oke. Yang D, bla 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 my hair. Kita apakan my hair? Brush my hair. Brush my hair. Kemudian yang E, bla 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 breakfast. Take Breakfast. a breakfast. Take a breakfast bisa, atau mungkin yang lebih simple, eat breakfast. Eat breakfast lebih simple ya. Kemudian F, bla 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 my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth, good. G, bla 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 the bus. Take the bus. Take the bus bisa, atau get on the bus juga bisa. Jadi kalau take the bus itu seperti saya naik bus gitu ya, seperti sarana kita menuju suatu tempat. Tapi kalau get on the bus itu kegiatan secara langsung saat kita naik ke bus gitu. Kemudian H, bla bla bla, a book. A book. I'm read a book. Oke, read a book. Read a book. Oke. Kalau mau buat kalimatnya bisa digunakan I read a book. Atau kalau she jadinya apa? Read atau reads? Reads. Reads. Yes. Ya. Kalau Tambah she reads a book tambah S. Good. Nah, kita coba lagi ya. Ini ada beberapa verb. Verb tadi kata kerja. Ada go, ada get, ada take, wash, dan juga have. Nah, contohnya, example, I take the bus at 2 p.m. Saya naik bus jam 2 siang. Atau she takes the bus at 3 p.m. Nah, teman-teman silahkan isikan verbnya dari A sampai H, from A to H, sesuai kegiatannya ya. A, yang A, I, bla bla bla, up at 5 p.m. Get, atau go, atau take, atau was, silahkan diisi. I will give you 5 minutes mungkin. After that, kita bisa discuss bersama. Ini gampang ya teman-teman, silahkan dikerjakan sebentar. Atau kita bisa discuss bersama. Kita bisa discuss nih, yang A, I bla 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 up at 5 p.m. Apa nih verbnya? Get up. get up. Get up Number at 2. 5 p.m. Yes, number 2. Jadi ini tuh sudah ada clue-nya ya, angka 2 di belakang verb ini tuh kita bisa pakai kata ini 2 kali gitu. Karena kita sudah pakai get up di A, jadi mungkin nanti get-nya tinggal satu aja dari B sampai H. Oke, B, I blah 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 my face. Wash.
Wash. wash I my wash face. my face. C. You blah 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 breakfast at 6 a.m. Take breakfast. No. Mm-hmm. I have Mhm. breakfast at I 6 have. a.m. Okay. Have. You have breakfast at 6 a.m. Kemudian D. You blah 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 to D. sleep at 10 a.m. You go to sleep at 10 p.m. Okay, yeah, go. You go to sleep at 10 p.m. Then E. He blah 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 up at 6 a.m. Up. Gets Gets. up. Gets. Gets. Huh? Ya, Gets. gets. Gets ya, ingat subjeknya singular. Subjeknya Up, tunggal. ya. Iya, gets up. He get up. Gets up. Gets up, iya. Verbnya di get-nya ya. Jadi kita taruh S-nya di get. Jadi he gets up at 6 a.m. Yang F nih. He blah 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 his face. He Washes. wash. Washes. Iya, Washes. washes itu tambahannya is ya, bukan wash gitu, tapi washes. Wash. Washes. Berarti bilangnya washes. Ya, washes. Tambahannya Washes. washes, tambahnya is, not only s. Oh, okay. Ya, He washes his face. iya. G, C, blah blah blah, breakfast at 7 a.m. Oke, breakfast apa nih? Has. Has. Have. She has. Has. Breakfast. Oh Kalau iya, has. iya, Has. kalau Has. have, subjeknya singular, dia berubah jadi has. Ya, jadi bukan haves gitu ya, bukan kita tambahin s-nya setelah VI, tapi VI-nya kita buang, kita ganti S-nya. Has. She has breakfast at 7 a.m. Yang H. She blah blah Goes. to sleep at 9 p.m. Gosh. She goes. Rose, good. Jadi bukan GOS ya, tapi GOES. Tambahnya ES. She goes to sleep at 9 p.m. Oke. Untuk yang ini question teman-teman, exercise kita yang ini, enggak ya? It's easy ya. Oke. Kita akan coba speaking practice. Ini ada teks ya, ada paragraf nih Read tentang about Leslie. keseharian Leslie. Namanya Leslie. Leslie's Day. Oke. President Obama. Oke. Saya akan coba membacakan pertama untuk teman-teman. Nanti silahkan saya butuh mungkin 4 orang ya untuk membaca juga berlatih speaking kita. Oke, saya akan beri contoh dulu ya. Leslie's Day. Leslie is an ASOL teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. At about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes work at 5 o'clock and picks up her daughter from her after-school club. She usually has dinner at about 7 o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music.
She usually goes to bed at about 11:30. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Okay? Saya butuh 4 orang baca satu paragraf ya. Ini kan ada 2 paragraf nih. Jadi satu orang baca dari Leslie sampai 9 o'clock, kemudian dilanjutkan orang selanjutnya at about 1:30 sampai midnight. Oke, first person Yes, ada yes, Rizky Eva. Okay. yes. I want to Silahkan. try ya. Ya, boleh. Can you hear me, Miss? Ya, I can hear you. Okay. Clearly? So good. Leslie's Day. Read about Leslie. Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and doctor. Yeah. After breakfast, she brushes her teeth, and gets dressed, and then she takes her doctor to school. She goes to college by bicycle at 7:30, and she starts work at 9 o'clock. Okay. Next. Oke, thank you Rizky. Okay. Next, lanjut temen yang selanjutnya ya. Oke, siapa selanjutnya? Elra, Kak Rara tadi ya? Elra Azmi. Okay, Miss, thank you. At about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich Yes. and some fruit in her office. She finishes work at 5 o'clock and pick up her doctor from her after-school club. She usually has dinner at about 7 o'clock and then she has a cup of tea. In the Coffee. evening, a cup of coffee. In the evening, she watched television Watches. or she watched television or something. She listens to the radio. Listens. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11:30. 11:30. Then she read her book for about ulang Miss. Yeah. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Sorry Miss kalau Oke, thank you. pronunciasi salah. Ih, gak apa-apa banget, that's so good. Cuman saya izin ya, biar izin tadi sedikit mengoreksi gitu. Ayo boleh Miss, gak apa-apa. Oke, jadi teman-teman kalau tadi saya notice hour itu hanya hilang ya, kita bacanya cuman hour aja. Hour gitu, salah ya, kita bacanya cuman hour, hanya hilang. Oke, tapi udah bagus Kak Elra, good job. Kemudian kita lanjut lagi salsa. Yes, yes. Oke, setelah ini Rohman ya. Is my voice audible, Miss? Good, I can listen to you. Okay. Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always gets up about 7 o'clock. She has a shower and then she has a breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. I'm sorry for my bad pronunciation. Nggak apa-apa, thank you Salsa. Itu Iya. sudah bagus ya, tapi pelan-pelan aja. Kamu nggak ada yang ngejar ya. Slow down, Grogi, slow down. It's okay, slow down. Sudah bagus kok, already good. Thank you Salsa. Okay, next Rohman. Rohman, where are you Rohman?
Yes, I'm here. Okay, you can read the next paragraph. Oh, at about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes work at 5 o'clock and picks up her doctor from her after-school club. She usually has a dinner at about Dinner 7 o'clock 7 and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or watches. sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11:30. Then she reads her book. 30. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Oke, thank you Rohman. Sudah bagus ya, cuman saya notice S-nya jangan dihilangin ya. Tadi banyak yang S-nya yang dihilangin Rohman tuh Mohon dari maaf kak, awal. kayak pidato kak ya. Enggak apa-apa, sudah bagus. Cuman kayak tadi pick, kan kamu bilangnya pick. Nah, harusnya picks. Nggak apa-apa, XS-nya dibaca gitu ya. Picks her up, picks her daughter gitu. Yes, miss. I'm sorry. Ya, nggak apa-apa, that's good. Then she reads her book gitu ya. S-nya jangan dihilangin ya. Nanti nggak segar kalau nggak ada S-nya. Oke. Mungkin ada yang mau coba lagi, teman-teman. Can I try, Miss? Oke, Dania, silahkan. Okay. Leslie's Day. Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. Correct me if I'm wrong, Miss. Oke, thank you, Dania. Sudah bagus, that's correct. Good, appreciate that. Sudah bagus, cuman lebih pede aja ya. Be more confident. Thank you, Miss. Okay, I will give one more opportunity. Satu kesempatan lagi. Siapa untuk membaca paragraf selanjutnya? Mungkin tak ada. Oke, kalau tak ada, kita akan lanjut ya. Kan tadi kita sudah membaca berulang-ulang paragrafnya. Jadi, I'm sure kalian sudah paham lah ya tentang apa tadi keseharian Leslie. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan true or false, benar atau salah. Pertanyaan yang pertama, Leslie gets up at 7 o'clock. True or false, benar atau salah? Bangun jam 7 pagi. True. True, yeah. Gets up at about 7 o'clock. True. Kemudian, the second question. She has a shower in the morning. True or false? True. Oke, teman-teman yang lain bisa menyimak juga ya, bisa menjawab juga ya. Number 3. She goes to college by bus. True or false? True. Are you sure? False. False. Tadi by By apa? bicycle, I think. By bicycle. Bicycle. Yeah, by bicycle. Oh yeah, by bicycle. By bicycle. Okay. She goes to college by bicycle. Number 4. She picks up her daughter after work. True or false? True. True? True or false? True. True. Kita lihat di paragraf sebelumnya. Second paragraph. Nih ya, she finishes work at 5 o'clock. Selesai bekerja jam 5. And picks up her daughter from her after school club. Jadi dia menjemput her daughter setelah bekerja. That's true. Then
Number 5, she likes listening to music on the radio. True. True or false? True. 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 Yeah. Number 6, she goes to bed at 11 o'clock. True or false? 11? False. False. Okay, false. Yang benar? A 11:30. half 11. 11:30. Yeah. Yeah, a half 11. Then number 7, who does she have breakfast with? Dengan siapa dia have breakfast? Doctor and husband. Husband. Okay, yeah. With With her her doctor and husband husband. and her And daughter. doctor. Number 8, how does she go to college? Bagaimana dia pergi ke kampus? How does she go to college? Bicycle. Yeah, She by goes by bicycle at she goes to college by Didn't she take a bicycle. bus? Oh, bicycle. No, No. she take Oh, serious. bicycle. She goes to college by bicycle. Oh, Yeah, not bus. I'm Yeah, sorry, Miss. Agak it's okay. sama yang tuh. Okay. Okay, number 9. Where does she have lunch? Di mana dia have lunch? Where does she have lunch? Her office? Okay, right. her office. She usually has lunch in her office. Okay, the last. What does she have for lunch? What does she have for lunch? Sandwich. She have lunch, And so- sandwich and some fruit. Okay, Some fruit. some fruits. Ya, pakai S Some ya. fruit. Some fruits. Some fruit. Buahnya banyak. Ah, Oke. Oke, ini teman-teman. Easy ya. Kakak moderator. Boleh izin apa kita masih punya waktu? Oke, Miss, kita masih tersisa sampai di pukul 20.45 ya, Miss ya. Oke, kita masih punya 15 menit ya, sekitar 13 menit ya. Iya. Thank you. Oke, nih kita akan mulai latihan menulis teman-teman. Tadi kan kita sudah mulai speaking, sudah reading, sudah. Sekarang kita akan coba practice writing. Kita mencoba menulis. Kan tadi saya sudah explain to you about the grammar ya. The tense untuk membuat kalimat berkaitan dengan daily routine. Nah, sekarang giliran teman-teman create your own daily routine. You can make it into 1 or 2 paragraph. Kemudian you can read it aloud. Silahkan dibaca dengan lantang and let your friends ask you question. Oke, jadi silahkan teman-teman menulis paragraf tentang daily routine seperti Leslie tadi, mulai dari bangun tidur, kemudian aktivitas setelah bangun tidur apa, mungkin mandi, mencuci pakaian, breakfast, kemudian mungkin yang bekerja di kantor bekerjanya jam berapa, lunch jam berapa, kalau yang kuliah mulai jam berapa, yang sekolah pulangnya jam berapa, silahkan create your own daily routine. I will give you mungkin 5 to 10 minutes ya. Setelah itu kita akan practice read aloud. Silahkan teman-teman, the time is yours. Silahkan dimanfaatkan waktunya ya. We only have 15 minutes. Okay. Silahkan make on your paragraph about your daily routine. Nanti silahkan dibaca. Any question? Sudah jelas ya instruksinya ya? Oke, kakak moderator ini teman-teman 10 menit kebanyakan. 5 menit ya, tinggal 5 menit ya. Boleh, Miss. Oke. Makasih, thank you. Sama-sama.
Okay, are you finished? Apakah sudah selesai? Salsa sudah? Finish? Yes, Miss. Oke, Rizky, Iva. Sudah? Yes. Oke, ini everyone yang sudah raise your hand ya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk menyelesaikan their daily routine paragraph, mungkin bisa nih 3 teman kita yang sudah raise their hand, yang sudah selesai, to read it aloud. Oke, silahkan dibaca dengan tenang. Oke, no need to rush. Oke, nggak usah terburu-buru, nggak apa-apa. Kemudian, don't worry, jangan takut salah ya. It's okay. Jadi karena ini seperti anggaplah your apa ya, lab to practice. Jadi be confident, jangan takut salah, dan don't be rush. Oke. Oke, ada Salsa, Rizky sama Denia. Siapa yang mau duluan? Mungkin Salsa, habis itu Rizky, kemudian Denia. Oke, Kak Denia ya, habis itu. Is my voice is audible, Miss?
Yes, I Okay. can hear it clearly. So I will start from when I get up. I usually get up at 5 a.m. and then take a shower. After that, I brush my hair and get dressed. I rarely have a breakfast because my class start from 7 a.m. When I get break time, I will go to the cafeteria and buy some meal for brunch. So I combine breakfast and lunch it in one time. And after lunch break, I continue my classes until 2 p.m. and then I go home. Finish. Yay! Thank you, Miss, for the opportunity. Okay, good, Salsa. But only until 2 p.m. What you do after that? Uh, do some homework like when I uh when I apa ya kuliah itu tuh selalu ada Okay. tugas Miss, selalu ada tugas. Jadi selesai kuliah kerjaan tugas kalau misalnya ada rapat dari acara himpunan gitu biasanya ikut pas selesai kelas. Okay. So, usually your lecture give you Ya, homework. Yeah. yes, So, after you have class, you usually do your homework. yes, Okay. After that, ada kegiatan himpunan ya. You join some organization. yes. When I was fifth semester, when I was Okay. Okay, that's good. Okay, thank you, Salsa. thank you, Miss. Teman-teman, ada yang mau nanya ke Salsa? Anyone have question to Salsa? Mungkin kalau malam Salsa sukanya nongkrong di mana? No? Oke, lanjut. Rizky. Okay. I'll just write a little about my daily routine. Is it okay? Just a Okay, little. it's okay. I wake up at a half 4 a.m. Because I wash my face mm, and pray in the morning prayer, subuh. After that, I shower and prepare my teaching materials because I teach from Tuesday to Friday. I start teaching at a half 6 a.m. and go to 12 noon. Sometimes I take a break at a half 9. After I get home, I quickly pray Duhur prayer and take a nap. Then after my nap, I wake up at 3 p.m. for the Asar prayer. At 7 p.m., I usually go back to studying or fill my free time with Duolingo, British Core, or other learning apps because I enjoy learning multiple languages and I enjoy it. Just enough. Thank you. Okay. Thank you, Rizky. Any Okay. question? I have a question for you. Okay. Before I know that you teach, are you a teacher? Yeah. Okay, what subject do you teach? An English teacher. Oh, you are an English teacher. Yeah. Okay. From junior high school until senior high school. Oh, Hmm. so I bet you have good English skill. Thank you, Miss. Okay. Ada Okay, thank kurang you, pede. Rizky. Thank you. Anyone? Any question to Rizky? No? If no, kita lanjut ya to Dania. Tes. Suaranya kedengeran jelas, Miss? Jelas sekali, so clear. I usually wake up at
5 a.m. in the morning. After that, I take a shower and have a breakfast. At around 7 a.m., I get ready to go to campus. My classes usually start at 8 a.m. At 8 a.m. Yeah. At campus, I listen to the lecturer, take notes, and sometimes discuss with my friends. And at around 12 p.m., I have lunch and take a short break. After that, Sorry, I continue. Yeah, you take a lunch at 12 p.m. p.m. Okay, p.m. Okay, my Uh, ear. Sorry. okay. And after that, I continue my classes on my assignments. I usually finish my activities on campus at about 4 p.m. and then I go home and rest for a while. In the evening, at around 7 p.m., I do my homework or review the lesson from class. After that, I relax by watching videos or chatting with my friends. And finally, I go to bed at around 10 p.m. to rest and prepare for the next day. That's it. Thank you, Miss. Okay, thank you, Dania. That's a good activity. Okay, may I know what major do you take in your college? My major is Information Systems and Technology. Wow, look at salsa expression. Thank you. Okay, good luck Dania with your college. And terakhir ya kakak moderator, ada Elra, Kak Rara, time is yours. Yes, I'm here, Miss. Oke, silahkan. Izin off cam ya, Miss, karena sinyalnya jelek banget. Okay, no problem. Okay. In my daily routine, I am a teacher at junior high school. I wake up at 6 a.m. Ya kan? Yeah, I 8 am a.m. I'm the early morning prior. I have a shower and then breakfast with my parents. After breakfast, I brush my teeth and get dressed. I go to Dressed. school by dressed. I go to school by motorcycle at 7 o'clock. At about finish work in junior high school at 14 o'clock. So I go to other job in course Indonesian language at 14:10 o'clock, 10 o'clock, and finish at 18 o'clock. Okay. I finish a job, so I go to my home, and I'm learning other language, and finish and sorry, okay. aku susah menyebutkannya. So Okay, it's I okay. am finish my study. So I'm sorry. Boleh langsung aku koreksi aja ya. I finish gitu. Jadi I finish karena finish itu sudah termasuk kata kerja, jadi tidak perlu memakai am lagi di depannya gitu. I finish. I finish okay. work. I finish working. I finish my job. Okay, thank you, Miss. Boleh dilanjut? Aduh, aku lupa tadi sampai mana. Okay. So I got to other job in course Indonesian language at 14:10 o'clock and finish at 18 o'clock. So I go to home in the evening and learning to study other language. And tidur apa tadi ya? Tidur. And yeah. Go to sleep. Go to bed. I go to sleep at
2. Pakai jam you don't need to apa ya, tidak perlu pakai jam yang 18 gitu, nggak perlu, cukup kalau Ah, sebutkan jam 6 sore berarti 6 p.m. atau mungkin jam 7 malam berarti 7 p.m. seperti itu, nggak perlu ah, pakai yang apa ya. Nah, kalau di Indonesia kita biasanya jam 18, jam 20 iya. seperti itu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kita pakai yang simpel saja, at 9 p.m. jam 9 malam. Oke. Thank you, Miss. Oke, thank you Kak Elra. Have you finished? Sudah? Ya, I'm finished, Miss. Oke. Oke. Miss, saya Ya, mau nanya, Miss. oke Gimana boleh. ya cara mengingat sih sebenarnya, cara mengingat antara IM dengan PM. Jujur itu yang dari dulu saya kesusahannya di situ. Oke, that's a good question. Jadi, AM sama PM itu dari, kalau AM itu sebenarnya kepanjangan dari antemeridium, kalau PM post meridium. Jadi kalau saya dulu ya, kayak cara gampangnya tuh mengingatnya, AM itu kan dari alfabet A ya di depan. Itu ini apa ya? I'm sorry tapi kayak cara bodoh saya gitu. Jadi AM itu di depan, jadi kita menggunakan awal, digunakan di pagi. Karena P itu kan hurufnya belakangan ya, kita digunakan untuk malam gitu. Jadi itu kayak cara bodoh saya untuk mengingat waktu dulu gitu. Jadi AM itu dari jam 12 tengah malam ya. Misal 0001 itu kita sudah pakai AM tengah malam itu sampai jam 6 sore. Nah, kalau sudah jam 6 sore kita pakainya, I'm sorry, sampai jam 12 siang. Jadi jam 12 pagi tengah malam itu kita pakainya AM, AM terang gitu ya. Pagi sampai jam 12 siang itu 11.59 itu kita masih pakai AM. Kemudian kalau setelah itu jam 12 PM itu jam 12 siang. Sampai kita pakai PM sampai malam jam 11.59 malam kita gunakan PM. Jadi kalau saya ngingatnya gitu, cara bodoh saya, A, A itu kan alfabet di awal, jadi saya gunakan untuk pagi, untuk di awal, awal awal hari gitu. Nah, kalau P, P itu kan alfabetnya agak di belakang ya. Jadi saya gunakan untuk malam setelahnya gitu. Ini cara bodoh saya ya. My stupid, not stupid. Ya, cara isinya gitu. Gitu. Boleh boleh digunakan kalau berkenan Kak Lara. Oke. Any question? Thank you, Miss. Nothing, Miss. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan kembalikan ke Kak Mega. Thank you Kak Mega atas waktunya. Oke, thank you Miss Andin buat materinya. Seru banget ya teman-teman, malam ini kita udah belajar tentang daily routine, kita belajar tentang tenses juga, udah latihan membaca juga ya, dan juga pasti ada writingnya juga. Nah, seru banget, saking serunya kita udah masuk di pukul 8:53 nih teman-teman. Wah, nggak kerasa ya, saking serunya. Buat teman-teman masih ada yang mau ditanyain nggak kira-kira sebelum kita masuk ke akhir kelasnya nih, teman-teman? Oh ya Kak Mega, izin sebentar tadi ada pertanyaan yang apa ya? Saya mau cek gitu ya. Untuk Mhm. make sure tadi tentang subjek yang pair of shoes tadi pertanyaan dari Salsa. Ya, sama kayak sama seperti scissors, gunting gitu kan. Jadi dia sudah dianggap sebagai subjeknya plural, jadi sudah sepasang gitu. Jadi kita pakainya verbnya kalau untuk simple present tense kita tambahin s gitu. Tapi kalau misal two pair of shoes, nah two pair of shoes kan berarti dua pasang nih. Nah, itu baru kita pakai plural. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Wah, mantap sekali. Udah di ini ya, udah dijawab ya sama Miss Andin ya. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Kita udah
Waktunya udah mepet banget ya. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh banget nih aku kasih kesempatan buat bertanya. Oke, udah nggak ada, udah cukup. Ada Rizky, Miss, raise her hand. Oh, oke. Kak Rizky, boleh dipersilahkan? Ada yang mau ditanyakan? Saya bukan nanya, cuman saya nambahin aja yang tadi. Oke, silahkan. Thank you. Yang kalau misal masih bingung sama PM AM itu, saya itu bedainnya subuh sampai duhur itu IM, kalau asar sampai Isya itu PM. Udah gitu aja. Thank you. Oke, makasih Rizky, Kak Rizky, Wah, makasih. terima kasih Kak Rizky. Ini patokannya bisa ya, sholat bisa dijadikan patokan AM dan PM ya teman-teman ya. Keren banget nih. Terima kasih Kak Rizky buat tambahannya. Dan buat teman-teman, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, aku mau kasih informasi penting nih buat teman-teman. Nah, khusus di kelas, di trial kelas malam ini, kita ada promo spesial. Promonya apa nih Kak? Gitu. Promonya ini teman-teman bisa dapetin potongan harga ya, khusus untuk malam ini aja. Potongan harganya berapa? Kalian bisa dapetin kursus selama 24 jam hanya dengan bayar 400.000 aja selama 2 bulan penuh. Dan khusus malam ini juga teman-teman bisa bayar 2 kali. Jadi, aduh Kak, aku belum punya uang 400.000 gitu. Boleh teman-teman bayarnya 50% dulu ya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau belum cukup nih tabungannya. Boleh banget. Aku boleh nggak nyicil dulu, Miss? Boleh nggak? Admin, aku mau nyicil dulu nih ya gitu. Boleh ya teman-teman ya. Langsung kirim WA ke nomor yang ada di chatbox gitu. Untuk kelasnya kita juga ada kelas ekonomis yang sedang berlangsung nih ya teman-teman. Selama program Ramadan ini kita adain kelas ekonomis hanya untuk 10 murid maksimal dalam satu kelas. Jadi kuotanya itu hanya untuk 10 murid aja. Nah, kalau udah lebih dari 10 murid nanti akan dialihkan ke kelas selanjutnya seperti itu. Terus benefitnya apa aja Min? Boleh nih, kita dapat free materi. Dapat juga video recording, jadi teman-teman bisa akses video recordingnya selama 24 jam penuh, dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ada practice speaking, listening juga, dan yang paling penting teman-teman bakalan dapetin free sertifikat dari kita gitu. Kalau misalkan teman-teman ada mau kelas yang lebih interaktif lagi, kita ada kelas reguler dan juga private. Jadi teman-teman boleh banget ya buat chat ke Mimin, nanti WA-nya bakalan disematin di chatbox seperti itu. Ada yang masih mau ditanyakan? Udah cukup? Nah, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku mau minta teman-teman buat open cam sebentar yuk. Kita mau ambil dokumentasi nih. Nah, sebelum kita ambil dokumentasi, aku mau reminder dulu nih ya buat teman-teman yang udah hadir. Sayang banget nih ya, karena udah hadir. Nah, buat teman-teman yang udah hadir, boleh screenshot atau juga tag video selama kelas ini tadi upload di sosial media kita, di sosial media teman-teman, di tag Light Universe, tag juga teman-temannya, dan untuk 3 orang beruntung, teman-teman bakalan ngedapetin free kelas, gitu. Bisa dapetin free kelas bahasa Inggris untuk 3 orang pemenang. Syaratnya, teman-teman harus ngikutin 3 hari berturut-turut di kelas selanjutnya. Seperti itu. Jadi, besok masih ada kelas Mandarin dan juga kelas Korea. Oke, bisa dipahami? Menarik sekali ya, kita bakalan dapetin kelas gratis dari Light Universe hanya untuk posting di sosial media dan tag Light Universe dan juga tag teman-temannya. Oke, teman-teman, bisa open kamera. Kita mau ambil dokumentasi sebentar ya. Mimin hitung 1 sampai 3. Silahkan tunjukkan smile terbaiknya kalian. Oke, sudah bisa dimulai. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung malam ini. Semoga sehat-sehat selalu dan ditunggu untuk di kelas-kelas selanjutnya ya. Jangan lupa untuk join di kelas Mandarin dan bahasa Korea besok. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Selamat beristirahat. Boleh meninggalkan kelas Terima ya. kasih. Terima Sampai kasih. jumpa. Good night. Good Big night. thanks, Good night, Miss. Miss. Thank you. Big thanks, Miss. You're welcome. You're welcome, everyone. Miss, tadi cukup di-upload ke story aja kan? Iya Kak, betul. Oke, thank you, Miss. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.